Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restiana Widiasari dengan NRP 212116009 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual kelas profesional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang telah saya buat mengenai materi estetika. Estetika adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan. Ruang lingkup estetika itu pun mencakup filsafat, ilmu, dan juga seni. Ilmu yang mempelajari tentang keindahan. Apa sih sebetulnya keindahan itu? Arti dan makna dari keindahan itu sendiri pun bermacam-macam ataupun beragam. Di sini dibagi menjadi beberapa part. Yang pertama, keindahan dalam arti luas. Tokoh-tokoh penggagasnya antara lain Plato yang mengatakan bahwa estetika tentang keindahan, watak yang indah, dan juga hukum yang indah. Lalu kemudian ada Aristoteles yang mengatakan bahwa keindahan adalah sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Kemudian ada bangsa-bangsa Yunani yang mengatakan bahwa buah pikiran yang indah dan adat yang indah. Lalu mereka membaginya menjadi dua bagian, diantaranya simetria, yaitu berdasarkan penglihatan, dan juga harmonia berdasarkan pendengaran. Kemudian keindahan dalam arti estetika murni. Keindahan dalam arti estetika murni yaitu menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Kemudian ada makna dan arti keindahan dalam arti bebas, mengatakan bahwa hanya menyangkut benda-benda yang diserap dan penglihatan berupa bentuk dan juga warna. Dari semua arti dan makna keindahan ini pun sebetulnya masih belum jelas karena bersifat filsafati yang jawabannya akan sangat beragam sekali. Sehingga para ahli estetika sepakat bahwa membuat batasan keindahan merupakan problem semantik modern yang tidak ada satu jawaban yang benar. Kemudian estetika dan filsafat. Pendapat umum persoalan estetika yaitu merupakan satu cabang dari filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Membicarakan tentang keindahan, lingkupnya apa saja? Yang pertama, nilai estetika atau aesthetic value. Yang kedua, pengalaman estetis. Yang ketiga, seniman atau perilaku orang yang mencipta, lalu seni. Karena estetika itu pun tidak bisa terlepas dari persoalan filsafat. Kemudian estetika dan ilmu. Yang pertama itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara estetika dan ilmu. Estetika memandang ilmu ini sebagai ilmu kesenian, penekanan watak empiris dan disiplin filsafat. Pengetahuan ilmiah yang dianggap tidak tertampung oleh estetika sebagai filsafat tentang keindahan diperlakukan sebagai produk alami. Lalu sebagai disiplin ilmu, karena dia sangat bersifat majemuk, lalu berkembangnya pun semakin kaya. Di antaranya teori of art history, aesthetic of morphology, sociology of art, anthropology of art, psychology of art, logic, semantik, semiology of art. Lalu studi filsafati berdasarkan ada juga yang berdasarkan nilai a priori dari seni. Lalu ada yang berdasarkan studi ilmu jiwa berdasarkan gaya-gaya yang ada dalam seni tersebut. Lalu pendekatan ilmiah terhadap seni sehingga menghasilkan apa? Mereka estetika dan ilmu ini pendekatannya terhadap seni menghasilkan sebuah sejarah kesenian yang sifatnya faktual dan juga positif, kesenian yang
berasal dari mungkin bisa kita runut dari belakang, bisa berasal dari zaman prasejarah, zaman Yunani kuno, Eropa klasik, terus zaman abad 19, 20 sampai zaman modern sekarang ini. Lalu kritik seni yang bersifat normatif selalu mengarah pada filsafat seni. Lalu hubungan estetika dan seni, lingkup pembahasannya tidak akan lepas dari yang sifatnya bersifat filosofis. Jika secara sempit sebagai filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan segala yang indah pada alam dan juga seni. Secara khusus dinamakan filsafat seni. Karena seni tidak hanya berupa objek estetika atau karya yang indah, tapi juga berbagai perwujudan dari ungkapan perasaan yang memiliki nilai seni. Jadi hubungannya tidak akan pernah lepas dari yang namanya sifatnya filosofis. Lalu secara eksplisit menitik beratkan keindahan kepada teori keindahan dan seni. Teori keindahan bisa dipelajari secara ilmiah dan juga secara filsafati. Secara ilmiah itu menunjukkan identitas objek artistik, lalu juga menunjukkan objek keindahan itu sendiri. Teori keindahan bisa dipelajari secara yang kedua ini, namun sifatnya juga bisa subjektif dan objektif. Bersifat subjektif yang artinya ada pada mata yang memandang, dan bersifat objektif yang artinya pada benda yang dilihat. Tidak sama dengan definisi seni karena seni tidak dibatasi oleh keindahan. Ditentukan oleh reaksi pengamatan terhadap karya seni. Perhatiannya ada di rasa seni itu sendiri, rasa indah, dan rasa keagungan. Ada 3 pendekatan tentang permasalahan seni. Yang satu, pertama, menekankan pada penganalisisan objektif dari benda seni. Yang kedua, upaya subjektif si pencipta. Lalu yang ketiga, upaya subjektif dari sang apresiator atau juga yang disebut pengamat seni. Lalu kemudian muncullah karena sifatnya yang majemuk, maka orang-orang bahkan ahli filsafati sepakat lebih menerima konsep tentang sebuah nilai estetis itu adalah value atau nilai keindahan itu. Karena keindahan yang makna dan artinya majemuk, sehingga keindahan itu sendiri tidak lagi memiliki tempat yang penting dalam sebuah estetika. Karena sifatnya yang majemuk untuk menyebut berbagai hal dan terlalu longgar untuk dimuati bermacam ciri, dan juga terlalu subjektif untuk menyatakan penilaian pribadi terhadap sesuatu yang kebetulan menyenangkan. Sehingga orang-orang bahkan ahli estetika lebih menerima konsep tentang nilai estetik itu atau yang disebut estetik value atas sebuah nilai. Lalu nilai estetik adalah apa? Nilai estetik itu nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan itu sendiri. Seperti itu. Lalu ada nilainya apa saja? Nilai estetik apa saja, yaitu yang pertama keberhargaan atau kebaikan, yang kedua kemampuan yang dipercayai oleh suatu benda untuk memuaskan sesuatu atau keinginan manusia, lalu yang ketiga sifat dari suatu benda itu sendiri yang menyebabkan menarik minat seorang atau suatu golongan, yang keempat realita psikologis yang harus dibedakan secara tegas dari kegunaan karena terdapat pada jiwa manusia bukan pada bendanya. Lalu yang terakhir terdapat di bendanya sampai terbukti kebenarannya. Ini adalah cakupan nilai estetik itu. Lalu kemudian ciri-ciri yang menciptakan keindahan pada sesuatu benda sesungguhnya itu tidak ada. Karena apa? Yang ada hanyalah
tanggapan perasaan dalam diri seseorang dalam mengamati suatu benda. Lalu ada keindahan semata-mata itu tergantung pada penyerapan dari si pengamat itu sendiri. Kalaupun benda dikatakan memiliki nilai estetis, hal ini diartikan bahwa seseorang pengamat memperoleh sesuatu pengalaman estetis sebagai tanggapan terhadap benda itu. Estetika ini sangat erat sekali hubungannya dengan sebuah selera perasaan ya. Lalu ada 3 tingkatan dalam melakukan aktivitas estetik. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan mengenai apa? Pengamatan mengenai kualitas material, warna, suara, gerak, sikap sesuai dengan jenis seninya serta reaksi fisik yang lain. Lalu tingkatan yang kedua yaitu penyusunan dan pengorganisasian hasil pengamatan yang merupakan sebuah konfigurasi dari struktur bentuk-bentuk pada yang menyenangkan dengan pertimbangan harmoni, kontras, balance, unity, kesatuan yang utuh. Lalu aktivitas estetik selanjutnya yang terakhir yaitu hasil persepsi. Hasil persepsi ini dihubungkan dengan sebuah perasaan atau emosi yang merupakan hasil interaksi antara persepsi memori dengan persepsi visual, di mana visual ini itu tadi seni atau benda itu sendiri. Nah, tergantung dari kepekaan penghayat. Hasil pemahaman dari aktivitas estetik ini pun tidak akan sama dari masing-masing orang. Hasilnya pasti bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya itu faktor kondisi intelektual dari si pengamatnya maupun kondisi emosional dari penghayat tersebut. Lalu kemudian ada nilai estetik dan seni. Nilai estetik dan seni ini sama-sama menyangkut sebuah psikologi yang berkaitan oleh si pengamat dan juga filsafat seni, karena keduanya ini merupakan satu keterkaitan. Nilai estetis lebih mendasar, lebih inti dan murni serta bersifat abstrak. Sedangkan nilai seni itu suatu cita yang berkaitan dengan bentuk visual dan auditif. Lalu di sini dijelaskan nilai estetis itu menurut Kant ada nilai tambahan dan juga nilai murni. Kemudian nilai estetis juga ada beberapa teori yang menjelaskan. Yang pertama, teori nilai intrinsik. Apa yang dimaksud dengan teori nilai intrinsik? Yaitu terdapat pada bentuknya, penyusunan medium inderawi atau permukaan sebuah karya seni. Lalu teori ekstrinsik. Teori ekstrinsik ini adalah susunan dari arti makna dalam dan susunan medium inderawi. Sangat berbeda ya. Lalu ada yang namanya teori serba intelektual, yaitu merupakan ungkapan kebenaran ataupun keindahan yang benar atau kejujuran. Lalu ada juga katarsis, yaitu proses di mana seorang seniman itu bisa dengan meluapkan seni itu bisa dengan bisa menjadikan proses pemurnian jiwa seperti itu. Lalu yang terakhir ada nilai ekspresif, isi seni atau muatan dari seni tersebut. Nilai seni kemudian jika kita berbicara dengan nilai seni, yaitu suatu cita yang berkaitan dengan bentuk visual dan auditif. Nah, kalau kita jelaskan dari sisi intrinsik dan ekstrinsik, menurut nilai seni, nilai intrinsik itu adalah
yang hakiki secara implisit dan macam, lalu juga fungsinya. Kemudian nilai ekstrinsik, nilai yang tidak hakiki, berfungsi mendukung, memperkuat kehadiran, melengkapi kehadiran. Itu sifatnya dari nilai seni secara intrinsik. Lalu ada nilai musikal, lalu juga ada nilai sebuah makna. Nilai makna dari nilai seni tersebut. Lalu beranjak ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang pengalaman seni. Pengalaman seni pun tidak pernah lepas dari yang namanya wacana filsafat estetika. Di sini pun para filosof itu membagi beberapa wacana, yaitu yang pertama benda seni atau karya seni dari hasil proses kreasi si seniman. Lalu yang kedua pencipta seni atau senimannya itu sendiri. Lalu yang ketiga penikmat seni atau publik seni. Jadi seperti itu filsafat. Dari wacana filsafat, pengalaman seni ini dibagi menjadi 3 bagian. Lalu kemudian ada 2 kategori pengalaman dari pengalaman seni. Yang pertama, pengalaman artistik. Apa sih pengalaman artistik itu? Yaitu pengalaman seni yang terjadi dalam proses penciptaan karya seni. Pengalaman ini dirasakan oleh seniman atau pencipta seni pada saat melakukan aktivitas artistik, yaitu proses ini dinamakan proses kreatif. Lalu yang kedua ada pengalaman estetik, di mana pengalaman yang dirasakan ini dirasakan oleh penikmatnya, penikmat terhadap karya estetik, di mana karya estetik ini yang memiliki makna yaitu dalam arti keindahan itu sendiri. Dari 2 kategori pengalaman ini, pengalaman estetik terhadap suatu karya seni dan terhadap alam merupakan 2 pengalaman yang berbeda. Jadi ada 2 kategori seperti itu. 2 kategori pengalaman ini bisa dirasakan oleh seorang pencipta karya seni dan juga publik sebagai penikmat seni itu sendiri. Nah, 2 kategori pengalaman seni ini merupakan pengalaman yang berbeda. Seniman, pengalamannya dari sisi seniman ya maksud saya. Jadi menciptakan karya seni yang di dalamnya mengandung nilai intrinsik dan ekstrinsik melalui karya kreatifnya. Sedangkan penikmat menikmati, menyerap, menginterpretasi dan menilai karya seniman itu. Maka terjadi proses yang namanya apresiasi dan komunikasi seni yang dapat membangun nilai-nilai dari seni itu sendiri. Lalu kemudian dijelaskan bahwasannya pengalaman estetik bukan sesuatu yang mudah muncul atau mudah diperoleh, karena untuk semua itu memerlukan pemusatan atau perhatian yang sangat sungguh-sungguh. Karena pengalaman estetik itu adalah sebuah interaksi antara karya seni dan penghayatnya. Tidak akan terjadi jika tidak didukung oleh kondisi intelektual dan kondisi emosional. Seperti itu. Balik lagi di sini tidak terlepas dari pembahasan filsafat ya. Dipengaruhi juga oleh intelektual dan kondisi emosional. Di sini juga berhubungan dengan psikologi. Lalu kemudian untuk memahami suatu karya itu pun harus terlebih dahulu kita harus mengenal struktur organisasi atau dasar-dasar penyusunan dari karya yang sedang kita hayati, sehingga kita bisa mampu
mengerti, dan kita akan mencapai yang namanya sebuah pengalaman estetik. Lalu pengalaman estetik yang bertitik tolak dari pendekatan psikologis, intelektual dan kondisi tadi itu sangat eratnya dengan pendekatan psikologis. Karena teori ilmu seni memiliki keterbatasan dan kelemahan, walaupun teori itu sebagai generalisasi dari konsep dengan karya ilmiah, maka subjek pengamat dan dengan latar belakang yang beragam dan unik akan menyebabkan beragam pula tanggapan estetiknya. Ini sangat erat sekali, sangat berhubungan sekali dengan pendekatan psikologis. Subjek pengamat dengan latar belakang yang beragam dan unik akan menyebabkan beragam pula tanggapan estetiknya. Semua ini dilatar belakangi oleh apa saja? Yang pertama, latar belakang intelektual. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima, interest atau ketertarikan. Kemudian pemahaman estetik. Berlanjut ke pemahaman estetik, bentuk pelaksanaannya adalah sebuah apresiasi. Pengalaman estetik itu ya. Lalu apresiasi ini tidak sama dengan penikmatan sebuah karya. Apa sih apresiasi itu? Apresiasi adalah proses untuk menafsirkan sebuah makna yang terkandung dalam karya seni itu. Kemudian berbeda halnya dengan penikmatan. Penikmatan adalah proses dimensi psikologis yang kurang memiliki aspek logis karena berhubungannya dengan psikologis seseorang. Kemudian persoalan dalam pemahaman estetik di sini ada menurut tokoh ada dua kategori teori. Yang pertama, pemancaran diri atau empati, feeling into. Pengalaman dalam peleburan perasaan emosi pengamat terhadap benda seni. Dengan peleburan perasaannya secara mendalam berakibat pada jiwa secara psikis dan terhanyut dalam kualitas intrinsik dan ekstrinsik seni. Proses pemancaran diri atau empati ini memproyeksikan perasaannya ke dalam benda seni itu, lalu kemudian memusatkan perasaannya ke dalam benda seni tersebut. Maka akan timbul suatu emosi estetis yang khas karena akan menemukan kepuasan atau kesenangan yang diakibatkan oleh bentuk objektif dari karya yang sedang dihayati. Kegiatan ini merupakan aktivitas psikis yang berlangsung dalam situasi psikologis ketika seseorang berhadapan dengan karya estetik. Lalu ada sebuah proyeksi perasaan. Proyeksi ini pun bisa bersifat objektif maupun bersifat subjektif. Karena objektif disebabkan oleh nilai-nilai intrinsik benda seni itu sendiri. Kemudian bersifat subjektif karena pengamat menemukan kepuasan atau kesenangan bentuk objek karya seni. Lalu ada teori yang dimana teori ini adalah teori jarak kejiwaan atau physical distance, yaitu seorang penghayat harus benar-benar objektif, artinya harus benar-benar terhindari dari faktor pengaruh, harus memfokuskan perasaannya untuk kemudian ia proyeksikan ke dalam karya dengan tanpa pengaruh oleh unsur pribadi. Ini adalah teori jarak kejiwaan. Lalu kemudian ada sebuah penikmatan dari estetik itu sendiri.
Proses ini pun tidak lepas dari yang namanya dimensi psikologis, sebuah interaksi antara aspek intrinsik seseorang terhadap sebuah karya estetik. Tahapan tingkatan ultimatum kesenangan dari penikmatan sebuah karya seni itu pun dibagi menjadi 4 tingkatan, di mana tingkatan yang pertama yaitu tingkat subjektif relativitas. Artinya berorientasi pada selera pribadi, lepas sebelum atau setelah menikmati karya tersebut. Yang kedua, ultimatum kultur relativitas. Artinya, karena ikatan latar belakang budaya selalu berorientasi terhadap sikap budaya di mana mereka hidup. Lalu yang ketiga ada biological relativitas, yaitu tingkatan ultimatum dikarenakan keputusan intrinsik yang muncul setelah menikmati karya tersebut. Ini hampir mendekati sebuah proses yang dinamakan apresiasi, tapi masih menggunakan aspek psikologis daripada logika pemahaman estetik, yang biasanya dilakukan oleh penikmat yang tidak berpihak pada subjektivitas ataupun rasa simpatik. Nah, tingkatan yang keempat, ultimatum kesenangan itu bersifat ada yang sifatnya itu absolut. Absolut itu apa? Yaitu cenderung pada sikap ekstrinsik berdasarkan atas pengaruh dari luar. Misal semua seni itu indah tanpa berusaha menikmati dengan segala kekuatan aspek psikologis yang ia miliki. Semua ini adalah proses interaksi psikologis seorang penikmat karya estetik. Lalu dalam kasajian seni diperlukan penikmat yang baik. Untuk menangkap isi atau makna dalam karya estetika diperlukan sikap yang logis dari seorang penghayat. Maka jika seseorang memiliki keduanya, barulah dia siap dengan kajian kritik seni. Karena kajian karya kritik seni pun tidak bisa bersifat sebelah pihak, dia harus mengesampingkan dari segi pribadinya atau pengalaman pribadinya, seperti itu. Kemudian beralih pada pembahasan tentang pertumbuhan estetika, di mana ada beberapa periode tentang pertumbuhan estetika. Yang pertama, periode platonis atau dogmatis. Di sini ada beberapa tokoh, di antaranya Sokrates merupakan perintis estetika. Lalu kemudian ada Plato, muridnya Sokrates, merupakan dewa estetika. Lalu Aristoteles disebut bapak estetika, yang Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Menurut mereka itu estetik merupakan sesuatu yang menyenangkan. Pertumbuhan estetik pada masa ini pun bersifat percaya terhadap kemampuan rasio tanpa mengadakan pemahaman mendalam terlebih dahulu. Ciri-cirinya, ada benda-benda yang indah sesuai dengan sifat dan ciri-cirinya masing-masing. Ada gagasan umum mengenai keindahan yang menyebabkan benda yang dimaksudkan menjadi indah atau bisa dikatakan indah. Lalu yang ketiga, keindahan dalam diri manusia terletak pada kejujuran dan kebijaksanaannya. Selain itu, Sokrates berpendapat bahwa ada konsep umum tentang keindahan yang menjadikan suatu benda itu menjadi indah. Lalu menurut Plato, keindahan disangkutkan dengan cinta. Plato memandang bahwa keindahan terkandung pada dunia ide-ide yang bersifat transendental, sehingga tidak secara langsung terjangkau oleh pikiran manusia. Lalu Plato sendiri mengatakan bahwa cinta menurut Plato itu dilakukan dengan mengosongkan diri sehingga subjek benar-benar dapat mencinta benda yang indah itu.
Lalu menurut dia juga, keindahan di dunia hanyalah sebuah keindahan imitasi, peneladanan, pembayangan, peniruan, atau yang dikenal sebagai mimesis. Mimesis adalah daya representasi yang timbul sebagai akibat kesempurnaan karya-karya, sehingga timbul kegairahan baik dalam mencipta bagi pengarang maupun dalam menikmati bagi pembaca. Lalu kemudian menurut Aristoteles, katanya seni sebagai imitasi alam. Perwujudan dari seni itu merupakan imitasi dari realitas yang ada. Seorang dapat menikmati keindahan karena peran kemampuan intelektualnya, bukan karena proses kontemplasi. Imitasi merupakan naluri fundamental. Imitasi dan sifat meniru justru merupakan kelebihan dari manusia. Dibandingkan dengan binatang, meniru merupakan proses belajar. Karya seni justru menyucikan diri manusia itu sendiri sebagai sebuah proses yang dinamakan katarsis, menyangkut manusia dari nafsu yang rendah. Alam proses kreatif, seniman tidak meniru atau menciptakan kenyataan sebagaimana adanya, melainkan menciptakan dunianya sendiri. Jadi pendapat si Plato sama si Aristoteles sangat berbeda ya. Aristoteles itu lebih happy dalam menanggapi sebuah karya yang estetis, sedangkan Plato itu selalu merujuk kepada bahwa ada benar-benar keindahan yang lebih tinggi nih daripada keindahan atau karya seni yang dibuat oleh tangan-tangan seniman, seperti itu. Lalu selanjutnya ada periode kritika. Periode kritika ini apa saja yang dijabarkan dari periode kritika itu, diantaranya revolusi Copernic dalam filsafat Kant, lalu mempertanyakan hakikat keindahan relatif, analisis gaya penilaian daya estetik, membedakan antara nilai beautiful atau cantik dan sublime, sebuah keagungan. Lalu di dalam periode kritika ini pun muncul tokoh-tokoh pengikut Kant yang menyatakan bahwa seni merupakan sebuah ide, seni merupakan ungkapan rasa yang dikomunikasikan lewat simbol, seni merupakan jalan yang terbagus untuk mencapai kemurnian tentang dunia. Lalu dalam periode kritika ini pun ada tokoh-tokoh yang terkenal juga pada periode ini kritika, karena ketika tokoh kan sehingga banyak bermunculan tokoh-tokoh dalam periode kritika itu. Di antaranya siapa saja? Yang pertama, Alexander. Dia mengatakan bahwa seni bersifat indrawi dan kebenarannya bersifat relatif. Ada kebenaran secara indrawi benar, namun secara intelektual tidak benar. Ada kebenaran menurut intelektual logis, namun secara estetik tidak benar. Itu menurut Alexander. Pengalaman memiliki struktur yang paling rinci dalam wacana sastra, khususnya puisi, yang disebut sebagai wacana duniawi, seperti itu. Lalu kemudian tokoh selanjutnya Immanuel Kant. Fase rasionalitas sebagai pengaruh Newton dan Wolff, fase pengaruh Hume, dan fase kritis. Pikiran memiliki indera rasa dengan tempat ciri khas. Di sini menjelaskan, dia mengatakan bahwa tidak memiliki kepentingan, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan lain selain aspek keindahan itu sendiri. Dia pun mengatakan universalisme sebagai akibat tidak adanya kepentingan, maka ciri keindahan berlaku bagi semua manusia. Ciri universalisme berlaku sebelum adanya pertimbangan lain.
Kemutlakan setiap manusia memiliki rasa indah yang berbeda adalah kadar keindahan. Ciri kemutlakan bukan berarti bahwa kita menikmati keindahan yang sama terhadap suatu objek. Lalu dia juga mengatakan bahwa tujuan dalam setiap benda ada hal tertentu yang merangsang timbulnya rasa indah, sehingga benda-benda tersebut seolah-olah memiliki sebuah tujuan yang jelas. Lalu dia pun mengatakan bahwa kecantikan, keindahan merupakan keputusan selera, hanya judge of taste dari seseorang. Keagungan mempunyai akar di dalam emosi kecerdasan. Keindahan itu selamanya bertalian dengan bentuk formal. Keagungan ada kalanya bergantung pada formal dan ada kalanya bergantung pada non-formal yang menyangkut tidak adanya forma dan cacat. Menerapkan tentang logika di dalam estetika dengan cara yang sangat ilmiah. Ini adalah Kant menyatakan seperti itu. Kemudian dia pun mengatakan bahwa memadukan antara rasionalisme yang memberikan intensitas pada unsur-unsur a priori. Unsur-unsur yang tidak berkaitan dengan pengalaman dengan empirisme yang memberikan perhatian pada unsur-unsur a posteriori. Unsur-unsur yang berasal dari pengalaman, dengan kata lain kritisme, merupakan sintesa antara unsur-unsur a priori atau ide-ide bawaan dengan unsur-unsur a posteriori ataupun disebut dengan pengalaman, kertas putih, log, dan lain-lain. Kritisme kan memperdamaikan ketegangan antara rasionalisme Eropa kontinental dengan pengalaman indrawi Inggris. Revolusi Kopernikus merupakan konsep filsafat estetika dari dogmatisme ke kritisme dan objektivitas ke subjektivitasme atau relativisme. Lalu kemudian tokoh selanjutnya pada zaman kritis ini banyak sekali. Selanjutnya ada Schiller, mengatakan bahwa seni yang dihubungkan dengan naluri bermain dengan estetika. Bentuk merupakan hal yang paling penting. Bagi keindahan merupakan bentuk yang hidup dan seni sejati merupakan imajinasi internal. Seni merupakan kegiatan imanen yang bersifat interal, bukan kegiatan praktis, kegiatan individual, dan juga bukan kegiatan logis. Kebenaran seni berawal dari munculnya kesadaran individu, mencakup perasaan, gagasan, dan penglihatan yang didasari oleh kesadaran manusia yang bersifat universal. Lalu selanjutnya ada juga tokoh yang bernama Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel. Mengatakan ini merupakan pendiri disiplin ilmu filsafat dan sejarah seni dalam institusi pendidikan. Seluruh alam semesta adalah manifestasi ide yang bersifat absolut. Keindahan adalah pancaran rasionalitas ide absolut melalui indera. Agama dan filsafat adalah tingkat tertinggi dalam perkembangan ide absolut menurut dia. Ide absolut itu mewakili dua gejala, adanya gejala jiwa, pikiran, dan juga roh. Lalu yang kedua, kekuatan-kekuatan di luar yang berpengaruh terhadap keberadaan manusia itu sendiri. Dia mengatakan bahwa rasio bukanlah rasio individual, melainkan rasio subjek absolut tersebut. Pada umumnya, subjek absolut didefinisikan ke dalam dua pengertian. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, tertib moral alam semesta. Realitas keduanya ini dalam pengertian Hegel sama dengan ide, sedangkan ide sama dengan roh. Lalu dia mengatakan pula dalam pernyataannya bahwasannya seni mengandung kesadaran kolektif. Karenanya
seni bersifat sosial dan juga historis. Kualitas karya seni tidak dinilai semata atas dasar keindahannya aja, melainkan bagaimana seni itu membangun kesadaran masyarakat bahwa di dalamnya itu terdapat sebuah nilai-nilai yang luhur. Keindahan tidak bersumber dari alam saja, melainkan ide-ide yang paling dihargai oleh masyarakat. Lalu ada tokoh selanjutnya yaitu Arthur Schopenhauer mengatakan bahwa Verstehen sebagai faktor utama yang menghubungkan antara manusia dengan objeknya. Sebagai sebuah keinginan yang sublim, alam konteks indah karya seni bila telah mencapai tingkat intelek yang akan dibahas dari keinginan diri sendiri. Karya seni tidak semata-mata lahir dari pengalaman empiris, tetapi juga merupakan jawaban dari segala sesuatu yang diresepsi, diubah ke dalam bentuk karya seni. Lalu menurutnya juga seniman besar dan seniman kelas 2, dia membagi seniman menjadi seniman besar dan juga seniman kelas 2. Katanya hanya seniman besar yang dapat meresapi keseluruhan gejala kultural secara benar dan juga jujur. Lalu kelas 2 terbatas pada struktur permukaannya saja. Karya seni yang sesungguhnya pada gilirannya akan memberikan dua manfaat, yaitu membebaskan manusia dari kemauan, hawa nafsu, dan juga kejahatan. Karya seni memberikan kita konsep dan sebuah gagasan atau ide. Lalu periode selanjutnya beralih ke periode modernisme. Apa itu periode modernisme? Menggunakan pendekatan keilmuan. Modernisme mengunggulkan gagasan kemajuan yang melahirkan tradisi avant-garde yang mengutamakan norma-norma kebaruan, keaslian, dan kreativitas. Tradisi ini melembaga dan mendorong munculnya berbagai aktivitas eksperimentasi pada dekade 60-an dan 70-an yang melahirkan sebuah seni lain, yaitu multimedia, happening art, performance art, video, instalasi, cyber art. Ciri modernisme lainnya adalah perbedaan yang tegas antara sebuah seni yang tinggi dan juga seni yang rendah. Estetik dikelompokkan menjadi 3 pada periode modernisme. Yang pertama, estetik atas, yaitu penyelidikan estetika dari segi filsafat murni. Leo Tolstoy mengatakan bahwa seni adalah sesuatu aktivitas kemanusiaan seseorang secara sadar dengan perantara lambang-lambang tertentu menyampaikan perasaan yang pernah ia alami agar orang lain terpengaruh oleh perasaannya itu dan juga ikut mengalaminya. Keberhasilan menyampaikan perasaan kepada orang lain bukan mengejawantahkan sebuah perasaan. Lalu kemudian estetika bawah, yaitu penyelidikan estetika melalui sebuah eksperimen-eksperimen. Kemudian estetika pada masa sekarang. Lalu ada juga periode postmodernisme, gerakan kultural, di mana periode modernisme ini ada tokoh-tokohnya, yaitu Gustav, Edward Bullock, terus George. Periode postmodernisme, gerakan kultural, hilangnya batas-batas sekaligus hierarki antara budaya populer dengan budaya elit, budaya massa dengan budaya tinggi. Dalam karya sastra, misalnya hilangnya batas-batas yang tegas antara seniman sebagai pencipta dengan pembaca sebagai penerima. Lalu di sini pun pada masa periode
Postmodernisme ini pun ada nama dekonstruksi, model dialogisme dan intelektualitas. Lalu ada model simulasi dan estetika hiperrealitas. Hiperrealitas adalah kondisi atau pengalaman kebendaan ruang yang dihasilkannya. Adapun dalam dekonstruksi, dalam karya sastra misal Hilangnya Batas-Batas yang Tegas ini dibagi lagi, yaitu yang pertama untuk menerangkan lembaran baru dalam estetika adalah sebuah strategi intelektual dan model pemahaman yang dikembangkan oleh Jacques Derrida, filsuf Prancis. Pemikiran filsafatnya memusatkan perhatian pada makna atau lebih tepatnya kemustahilan makna dari sebuah teks. Membangun oposisi biner ataupun ucapan dari tulisan. Dalam linguistik berjalan berdampingan dengan oposisi biner dalam tradisi filsafat barat antara makna atau bentuk, jiwa atau badan, transendental, liminensi, baik, buruk, dan sebagainya. Dekonstruksi menurut Derrida adalah bentuk penyangkalan terhadap oposisi ucapan atau tulisan, murni atau tercemar, ada atau tidak ada, dan penolakan akan kebenaran alamiah itu sendiri. Misal dalam karya sastra Hilangnya Batas-Batas Tegas antara seniman sebagai pencipta dan dengan pembaca sebagai penerima, bahkan pengarang dianggap sebagai anonimitas dalam karya seni. Juga terjadi pergeseran dari keseriusan ke permainan sehingga terjadi ironi, parodi, intertekstualitas. Lalu kemudian model dialogisme dan intelektualitas. Bakhtin berpendapat bahwa tidak ada satu ungkapan seni yang merupakan ekspresi murni dan asli, karena walau bagaimanapun seorang seniman telah dipengaruhi oleh realitas yang pernah diamati atau faktor lainnya. Konsep dialogisme yang setara ditemukan pula pada istilah pengkodean ganda dan intelektualitas. Kemudian model stimulasi dan estetika hiperrealis. Kebudayaan massa di dalam masyarakat konsumer yang membutuhkan diferensi fashion dan perubahan terus-menerus dalam tempo dan percepatan yang tinggi. Simulasi tidak menghasilkan realitas melainkan fantasi, nostalgia, halusinasi, mimpi atau science fiction. Teknik reproduksi yang mendukung berada pada tingkat reproduksi generasi ketiga, yaitu teknologi yang digerakkan oleh microchip, mikroprosesor, remote control. Melalui teknik yang advance ini, realitas dan fantasi tidak saja dapat diproduksi akan tetapi dapat dipublikasikan dengan sangat sempurna dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mutakhir masyarakat post-industri dan masyarakat konsumer. Terima kasih, itu penjelasan materi estetika mengenai peta konsep yang sudah saya susun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.